Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Vin Gitar Tutorial. Dan di video kali ini akan sedikit berbeda. Saya tidak akan bahas lagu, tapi kemarin itu ada yang request ke saya, tapi bukan melalui YouTube komen ya. Nah, dia itu nanya gitu ya, Vin bahas keluarga chord dong, gitu. Jadi kayak misalnya kalau C itu kan ada G, ada A minor, ada D minor. Nah, kalau di D itu ada apa aja sih? Kalau di E ada apa aja? Kayak gitu-gitu sih. Nah, jadi hari ini saya akan bahas itu semua. Jadi apa sih yang namanya keluarga chord? Terus nyarinya tuh gimana sih? Kok bisa tahu C itu ada A minor, ada apa segala macam? Nah, akan saya bahas semuanya di sini. Untuk teman-teman yang mau request lagu, boleh langsung aja komen di bawah. Atau misalnya bahas-bahas seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi nggak selalu bahas lagu terus, nggak apa-apa. Teman-teman bisa request di bawah, nanti saya akan coba bikinin, oke? Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita bahas tentang keluarga chord gitu ya, nah teori-teori yang paling memungkinkan untuk kita bahas atau paling berhubungan gitu ya sama keluarga chord itu, menurut saya ada dua. Yang pertama itu tentang tangga nada, ya tangga nada mayor. Lalu yang kedua itu biasa tuh kita sebutnya universal chord ya, atau chord angka. Banyak juga yang sebut seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tangga nada mayor dulu gitu ya. Nah, misalnya tangga nada mayor, misalnya saya taruh, misalnya kita main dari C ya, berarti do-nya itu sama dengan C. Oke. Nah, jadi ada rumus tangga nada mayor gitu ya. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, itu khusus itu aja yang perlu kita hafalin ya. Maksudnya apa sih 1 1 setengah segala macam itu? Nah, maksudnya adalah contoh misalnya kita do-nya sama dengan C tadi ya. Oke. Nah, kan tadi rumusnya apa? 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, pertama kan kita dari C gitu ya. Rumus pertama 1. Nah, maksudnya itu kita naik 1 ya. Berarti dari C naik 1 jadi apa? Jadi D gitu. Lalu ke rumus selanjutnya lagi naik 1 lagi ya. Berarti dari D naik 1 ke E gitu. Nah, lalu rumus setelahnya setengah kan. Nah, dari E kita naik setengah itu kita ke F gitu ya. Nanti naik 1 lagi ke G, naik 1 lagi ke A, 1 lagi ke B, lalu naik setengah lagi balik lagi ke C. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya kita dari C. Gimana, Vin, kalau misalnya kita main dari D? Dari D ya. Nah, dari D itu berarti sama. Kita pakai rumus 1 1 setengah 1 1 1 setengah tadi. Ya, misalnya kita dari D, berarti naik 1 ke E gitu. Lalu naik 1 lagi ke, berarti ke F crash ya, bukan ke F. Karena kan rumusnya itu naik 1, benar ya? Jadi dari D naik 1 ke E. Lalu naik 1 lagi ke Fis ya, F crash. Nah, lalu naik setengah kan. Nah, berarti ke G. Oke. Nah, lalu naik 1 lagi, berarti ke A. Naik 1 lagi ke B. Naik 1 lagi ke C crash atau Cis ya. Lalu naik setengah, balik lagi ke D, seperti itu. Nah, itu akan nanti lanjut terus. Misalnya main dari E, ya kita pakai rumus tadi. Main dari F, main dari G, semuanya pakai rumus 1 1 setengah 1 1 1 setengah itu tadi ya. Itu namanya rumus tangga nada mayor kayak gitu ya. Nah, setelah teman-teman udah hafal gitu ya tangga nada mayor, misalnya dari C, dari D, dari E, semuanya gitu ya, misalnya teman-teman udah hafal. Nah, baru kita masuk yang kedua, yaitu chord universal atau biasa disebut juga chord angka gitu ya. Nah, itu tuh seperti apa sih? Nah, contoh misalnya kita main dari C ya, Do sama dengan C yang tadi. Nah, kita masukin lagi rumusnya ya, 1 1 setengah tadi itu ya, 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, berarti kan C, D, E, F, G, A, B, lalu ke C lagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat notnya ya, nah itu notnya itu sebenarnya kita sering dengar yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, bener kan? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ya, dari C ke C lagi gitu. Nah, sekarang kita akan tulis itu sebagai angka ya. Jadi C itu 1, D itu 2, E itu 3, dan seterusnya.
Nah, setelah kita udah tulis kayak gitu, nah sekarang kan kita akan masuk yang namanya chord universal gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa tuh? Nah, C, D, E, F, G, A, B, C itu tuh cuma not satu-satu doang tuh. Nah, itu tuh cuma satu-satu doang, sendiri-sendiri. Sedangkan kalau kita bikin chord, kan banyak gitu ya, banyak not gitu ya, yang ditekan gitu. Nah, chord universal ini ada rumusnya lagi gitu ya. Nah, rumusnya apa? Jadi, untuk angka nomor 2, 3 sama 6 ya, atau sebutannya chord 2-nya, chord 3 sama chord 6. Nah, itu dia sudah pasti minor ya. Jadi dia itu dasarnya itu minor gitu. Jadi misalnya kita lihat 2-nya itu apa? D. Nah, D-nya itu D minor. Nah, makanya kita sering kan ngelihat chordnya ke D minor kalau kita main dari C. Nah, asal muasalnya dari situ gitu ya. Lalu 3-nya apa? E. Nah, E-nya juga E minor gitu. Lalu apalagi 6. Nah, 6 itu A kan. Nah, berarti kita A minor gitu ya. Nah, selain dari itu berarti bukan minor. Contoh misalnya C, ya berarti bukan C minor, tapi C aja ya, C mayor. Lalu F, ya 4. Nah, ini bukan F minor kan, kayak gitu. Lalu G, nah G-nya pun mayor gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di tangga nada itu sebenarnya 5 itu sebagai dominan sih, cuman nggak apa-apa untuk awal-awal kita belajar ini sebagai mayor aja gitu. Nah, lalu untuk yang 7, nah 7 itu sebenarnya dia diminis ya. Ya, jadi dia bukan mayor, bukan minor, tapi 7 itu diminis. Nah, cuman teman-teman nggak usah terlalu pusing karena sebenarnya ya untuk awal-awal kita perlu ngafalin 1 sampai 6 aja tuh nggak masalah gitu ya. Jadi 7-nya kita abain dulu nggak apa-apa karena jarang kok ya, jarang kita pakai si chord ke-7 ini gitu ya. Jadi kita hafalin 1 sampai 6 aja dulu. Berarti 1 itu C ya. Lalu 2 itu D minor ya. Seperti itu. 3 itu E minor. 4 itu F. 5 itu G. 6 itu A minor. Baru 7 yang diminis ya. B diminis gitu. Nah, jadi hafalinnya 1 sampai 6 dulu aja. Ingat pokoknya 1, 4 dan 5 itu mayor. Kalau 2, 3 dan 6 itu minor. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya dasarnya dari sini dulu aja kok kita ngafalinnya. Nah, lalu misalnya nih kita main dari D gitu ya. Berarti chordnya gimana, Vin? Nah, sama kayak tadi ya. Kita pakai tangga nada mayor lagi ya. Berarti dari D ya. D berarti 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, berarti muncul D, E, terus 3-nya berarti fis ya, F crash, 4-nya G, 5-nya A, 6-nya B, 7-nya C crash atau cis, lalu balik lagi ke 1, D gitu ya. Nah, lalu untuk chordnya gimana, Vin? Nah, chordnya balik lagi kayak yang C tadi ya. Jadi kita ngafalinnya berarti 1-nya, 4-nya sama 5-nya itu mayor. Berarti kalau kita main dari D, 1-nya itu D gitu, 4-nya itu G, 5-nya itu A, kayak gitu. Nah, seperti rumus tadi lagi, berarti 2, 3 sama 6-nya itu minor kan. Nah, berarti kalau main dari D, berarti 2-nya apa? E minor gitu, karena rumus tadi ya, 2, 3 dan 6 itu pasti minor. Lalu 3-nya apa? Fis kan, F crash. F crash-nya minor gitu. Seperti itu ya. Lalu 6, 6-nya B, berarti B minor. Gitu. Lalu cis ya, cis berarti diminis ya. Cuman nggak apa-apa, ini kita abain dulu aja. Yang penting 1 sampai 6 dulu aja. Gitu. Nah, nanti akan terus nih misalnya E. Ya, teman-teman cari lagi nih pakai rumus tadi. Oh, berarti 1-nya E, 2-nya fis minor, 3-nya gis minor, terus 4-nya A, lalu 5-nya B, 6-nya cis minor ya, terus 7-nya D crash diminis gitu. Cuman 7-nya nggak apa-apa, kita abain aja
seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman udah hafal nih, kalau misalnya dari C 1, 2, 3, chord 4, chord 5, chord 6-nya udah hafal apa aja, terus kalau dari D apa aja, dari E apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, baru kita akan latihan gitu ya. Latihannya lewat apa? Lewat lagu gitu ya. Nah, di sini sekalian saya jelasin juga ya, maksudnya sebenarnya fungsinya ngapain sih kita ngapalin gini, Vin? Nah, nanti akan saya jelasin juga fungsinya apa gitu ya. Nah, jadi sekarang saya akan coba dari potongan lagu aja yang simpel ya, lagu misalnya lagu Lingkupiku gitu ya. Nah, misalnya dari C gitu ya, dari C terus kita ngambil voice satunya gitu ya. Misalnya chordnya seperti ini gitu ya. Ga, pa, li, misalnya chordnya seperti itu gitu ya. Nah, tadi kan saya tulisnya C, G, A minor, lalu F, B minor, G. Nah, benar ya. Nah, cuman kalau kita nulisnya kayak pakai huruf gitu ya. Nah, nanti misalnya nih, saya misalnya nyanyi nih. Aduh, kerendahan, Vin. Coba dong naikin dari D gitu ya. Nah, ini nih fungsinya chord universal itu sebenarnya di sini gitu ya. Jadi kalau kita masih belum ngerti, nanti kita jadi kerja dua kali. Kenapa? Karena misalnya nih saya udah tulis nih C-nya kayak gini. Chordnya saya udah latihan main dari C segala macam. Tiba-tiba dia minta dari D. Nah, nanti saya harus tulis lagi dong, tulis ulang lagi. Oh, berarti kalau dari D misalnya berarti kan di sini ya. Nah, berarti misalnya D. Nah, saya harus tulis lagi ke A, lalu B minor, lalu ke G, E minor kan, A. Nah, seperti itu. Jadi saya akan capek gitu ya. Saya akan nulis dua kali. Belum lagi kalau misalnya kayaknya masih kurang deh, atau enggak. Tadi kan C ke D doang kan, jadi naiknya satu doang. Tapi misalnya coba Devin mainnya dari G gitu. Jadi dari C tiba-tiba disuruh main dari G. Nah, nanti pusing lagi nih. Oh, kalau di G apa ya? Nah, makanya sebenarnya fungsinya kita hafal yang namanya chord angka. Nah, itu akan jauh banget deh, jauh mempermudah kita dari segi penulisan sama segi penghafalan kita ya. Hafalan kita itu akan meningkat juga. Kenapa? Contoh ya, saya kasih contoh misalnya dari C lagi nih. Nah, cuman saya nulisnya bukan C, G, A minor, F, D minor, G, enggak. Tapi saya nulisnya pakai chord angka. Nah, jadinya seperti ini misalnya. Nah, misalnya saya main dari C nih. Ya, ga, pa, li, ku, di, ku. Nah, keempat kan. Dengan kedua, sayang. Nah, jadi ketika saya tulis pakai angka ya, chordnya itu saya sudah hafal gitu ya. Hafalan dari mana? Hafal dari yang materi sebelumnya gitu ya, yang tadi saya jelasin. Jadi kita harus hafal dulu nih. Oh, kalau dari C itu satunya itu C, 5-nya itu G, 6-nya A minor, dan seterusnya gitu ya. Nah, fungsinya apa? Nah, yang tadi saya bilang, misalnya nih, tiba-tiba saya pengen main dari G deh, jangan dari D ya. Misalnya dari G, berarti kan segitu ya. Nah, saya nggak perlu nulis lama-lama lagi, tapi saya nulisnya tetap pakai angka gitu. Nah, karena saya sudah hafal, oh kalau main dari G itu satunya G, 5-nya itu D, dan seterusnya. Nah, akan mempermudah saya kan dari segi penulisannya sama hafalan saya gitu. Jadi misalnya berarti segitu ya, ga, pa. Ini saya main dari G ya. Berarti lingkupiku tuh. Terus keempat kan, dengan sayangmu.
kalau orang ngelihatnya tuh kayak, wih, chordnya kok beda-beda terus ya. Kalau dari G kan chordnya beda lagi, kalau dari E beda lagi, dari D beda lagi. Nah, sebenarnya yang di kepala saya itu saya bayanginnya bukan chord, tapi saya bayanginnya angkanya itu gitu ya. Jadi saya bayanginnya mau dari C, main dari D, main dari G, ya saya bayanginnya tetap 1, 5, terus ke 6, terus ke 4, ke 2, ke 5, kayak gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya fungsinya kayak gitu. Contoh, misalnya kita main dari mana lagi? Main dari A misalnya. Dari situ ya. Nah, saya udah hafal nih, berarti ke E nih limanya. Keempat kan? Dengan sayang. Nah, seperti itu. Misalnya langsung, misalnya dari E ya. Seperti itu aja terus ya. Jadi kita jadi nggak terpatok sama chord gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak hafal 1, 2, 3-nya itu, kita akan susah nyari-nyari sendiri gitu ya. Oh, kalau dari C berarti G, A minor. Terus misalnya main dari G, nah kita harus nyari-nyari lagi, kelamaan menurut saya. Nah, kalau misalnya kita sudah hafal nih keluarga chord sama chord-chord angkanya itu ya, angkanya sih sebenarnya yang penting. Kalau kita sudah hafal, udah enak bawaannya gitu ya. Jadi saya misalnya mau main dari mana, dari G, ya ayo nggak apa-apa. Main dari F, ya nggak apa-apa. Main dari E, main dari C, nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu, oh chordnya itu 1, 5, 6, lalu 4, 2, terus ke 5. Kayak gitu. Maksudnya kelihatan kan, jadi jauh lebih efektif gitu ya, dibanding kita ngafalin chord gitu. Jadi mending kita ngafalin angka-angkanya gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu aja untuk pengaplikasian lagunya. Nah, sekarang saya akan jelasin juga nih beberapa fungsi lainnya gitu ya, selain yang tadi. Nah, jadi fungsinya itu mungkin saya bagi jadi 3 aja kali ya. Nah, jadi fungsi yang pertama itu, kenapa sih kita harus belajar chord-chord universal tadi, chord angka tadi? Yang pertama itu supaya kalau misalnya kita nih lagi ngiringin orang gitu ya, terus kita itu nggak tahu lagunya gitu ya, kita nggak tahu lagunya, terus tiba-tiba udah karena kita lagi megang gitar, terus langsung, Vin coba mainin Vin, ayo gue nyanyi kayak gitu. Langsung misalnya dia nembak dari C ya Vin, dari G ya Vin. Nah, kita kan nggak siap gitu ya. Nah, cuman biasanya saya pun juga pernah nih ngalamin di situasi seperti ini gitu ya. Posisinya saya waktu itu misalnya main dari C gitu ya, terus saya belum pernah nih denger lagunya, cuman saya kebetulan yang disuruh main gitar. Nah, teman saya itu ada yang bisa main gitu ya, ada yang bisa main gitar juga, terus dia tahu lagunya. Nah, karena saya udah tahu chord angka, nah nanti teman saya itu akan jelasinnya pakai angka juga, misalnya Vin ke 1, nanti ke 5, ke 6, terus 4, ke 2, ke 5 misalnya gitu. Nah, saya walaupun nggak tahu lagunya pun, dia akan ngasih tahu angkanya, saya jadi bisa langsung ngikutin. Misalnya lingku piku gitu ya, saya nggak tahu misalnya chordnya, nanti dia ngasih tahu kayak gini nih, oh berarti 1, li, terus dia gini, berarti 5, ke 6, piku gitu. Ini saya nggak tahu nih padahal kan, cuman teman saya ngasih tahu 4, dengan kedua, sa, ya, kelima. Nah kayak gitu ya. Pokoknya ini akan jauh lebih efektif gitu ya, ketika kita tahu chord angka. Kan nggak mungkin kan, misalnya saya lagi disuruh main lingku piku, terus teman saya teriak gitu, ke C Vin, ke G, ke A minor, ke F gitu-gitu. Nah itu kan selain mengganggu yang lain juga, terus jadi ribet gitu ya. Itu kalau main dari C. Coba misalnya kita main dari D ya, kan misalnya gini, terus ke A, terus ke B minor kan. Nah kita ngomong B minor aja ribet gitu ya, apalagi misalnya main dari D ada Fis minor ya, misalnya kita sebutnya F crash minor Vin. Nah itu ribet banget gitu ya. Jadi daripada kita teriak-teriak terus
ngomongnya pakai chord juga keburu udah ganti nanti chordnya gitu ya. Jadi lebih baik kita pakai angka gitu. Oke. Nah, fungsi yang kedua sebenarnya berkaitan ya sama yang tadi. Fungsi yang kedua adalah bahasa kita akan sama gitu ya. Bahasa si pemusik akan sama gitu ya. Maksudnya sama apa? Karena sepanjang saya selama ini main musik, nah kata-kata itu ya pasti bahasannya itu ketika misalnya main dari D gitu ya. Nah orang-orang tuh udah nggak bilang D, nggak bilang A, nggak bilang fis minor, enggak. Tapi kata-kata orang tuh udah pakai angka. Nanti dia ke 1 ya, nanti dia ke 2 minor ya, nanti dia ke 6 ya Vin gitu. Nah pada prakteknya orang-orang akan sering pakai bahasa-bahasa seperti itu. Nah jadi itu juga mempermudah kita kan. Kayak misalnya kalian lagi disuruh ngisi main gitar gitu ya. Terus nanti kalian belum tahu nih lagunya apa. Nah nanti misalnya yang ngedirectnya itu bilang gitu, chordnya itu nanti ke 1, terus nanti ada ke 3 mayor ya. Apa tuh 3 mayor? Oh misalnya dari D, 3-nya kan fis kan. Oh berarti 3 mayor tuh fis mayor gitu. Lalu ke 6 ya, oh D minor kayak gitu. Nah jadi ini akan jauh lebih mempermudah kita gitu ya. Nah sama fungsi yang terakhir adalah kita jadi bisa main di tangga nada manapun gitu ya. Jadi kita nggak terpatok gitu ya. Misalnya kita belajar dari C nih, ya udah semua lagu kita bikin jadi C gitu ya. Kita bikin semua lagu main dari C, main dari C, main dari C. Nah cuman pada prakteknya gitu ya, kecuali kalian main sendiri nggak apa-apa lah gitu ya, main dari C terus. Cuman pada prakteknya sih kayak misalnya saya gitu ya, saya misalnya lagi ngiringin sama WL gitu ya. Nah terkadang tuh saya udah latihan nih dari C, misalnya lagu Lingkupiku tadi ya. Nah keseringan tiba-tiba pada saat saya latihan gitu ya, ketemu sama WL nya, jadi kan saya belajar dari C nya di rumah tuh. Nah ketika saya ketemu WL nya pas dicoba dari C, tiba-tiba dia bilang, aduh Vin kekendahan Vin, main dari D dong gitu. Atau enggak, aduh Vin main dari G dong gitu. Nah itu kan pusing gitu ya. Jadinya ketika kita udah tahu chord angka, kita akan bisa menyesuaikannya jauh lebih mudah gitu. Karena jangan sampai kita punya pola pikir seperti ini nih, nggak mau tahu, pokoknya gue udah latihannya dari C, WL ngikutin dong dari C. Nah itu nggak boleh ya. Justru seharusnya kita sebagai pemusik, sebagai pengiring, justru kita yang ngikutin si WL nya gitu. Jadi misalnya Vin lagu ini dong, oh yaudah dari C ya. Nah nggak boleh gitu, tapi justru kita tanya ke WL nya, oh mau main dari mana gitu, atau enggak, oh seberapa nadanya gitu. Misalnya contoh lagu Lingkupiku gitu ya, Lingkupiku lagi deh gitu ya. Misalnya saya lagi sama WL nih, terus saya bilang mau nyanyi lagu apa gitu. Terus misalnya dia bilang lagu Lingkupiku Vin, mau main dari mana? Terus misalnya tiba-tiba dia langsung narik nada nih, misalnya dia langsung narik di sini nih. Saya juga nggak tahu ya main dari mana ini. Nah misalnya dia dari situ, oh berarti dari C. Berarti 5-nya G, terus 6-nya A minor, dan seterusnya. Misalnya dia main lain. Nah itu kan dari mana tuh? Oh itu dari F. 5 Jadi walaupun chordnya kelihatannya berubah-ubah, sebenarnya yang di kepala saya tuh cuma 4, 2, terus ke 5 gitu. Ya. Jadi semuanya itu yang kita pikirin sebenarnya angkanya gitu. Jadi kalau orang ngelihatnya mungkin, ih kok ribet banget ya, main dari sini chordnya beda lagi. Padahal sebenarnya patokan kita dari angka itu sendiri gitu ya. Jadi itu aja sih. Semoga teman-teman bisa paham gitu ya. Kalau misalnya bingung nggak apa-apa, nanti tinggal diulang-ulang aja karena formatnya juga video gitu ya. Nah semoga di sini teman-teman bisa sama-sama belajar juga ya. Saya pun juga belajar gitu ya. Awal-awal saya juga mikir ribet banget, ngapain ngafalin angka gitu-gitu. Mending kasih tahu aja nama chordnya apa gitu. Cuman ya balik lagi seperti yang saya tadi udah bahas ya, fungsi-fungsinya tuh sebenarnya ketika kita pelajarin ini akan jauh lebih enak juga ke depannya gitu sih.
Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Buat teman-teman yang masih bingung, boleh diulang-ulang aja videonya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga memberkati.